Hi guys, good morning and how's it going? It's Mr. Answer here and welcome back again to my class. Okay, for all my students actually, dan bagi kalian semua yang di sekolahnya itu sudah membahas materi tentang offering help, taking phone message, dan juga giving suggestion. Yuk, kali ini kita akan membedah soal sederhana atau latihan soal bagaimana cara mengerjakannya. Karena biasanya soal-soal seperti inilah juga yang akan nanti keluar di ujian-ujian. Yuk, yang pertama kita langsung saja melihat contoh soal yang pertama. Kita lihat dulu instruksinya di sini. Ada complete the sentence below, artinya adalah kita harus melengkapi kalimat yang hilang atau yang harus dilengkapi dari kalimat yang ada di sini. Namun sebelumnya kita lihat di sini ada sebuah penjelasan. Kita baca dulu dan artikan. Mrs. Umi is cleaning many books in library. Ya, Mrs. Umi sedang membersihkan banyak buku di perpustakaan and you want to help her. Kamu mau membantunya? Ya, of course, kalau mau membantu berarti harus bertanya dulu seperti yang ada di materi offering help. Silakan tinggal dibuka lagi. Nah, di sini ada Sam. Sam bilang atau menawarkan bantuan nih di sini. Oh, ternyata cara menawarkan bantuannya sudah keluar di soal. Can you help me, Miss? Ya. Bisa saya bantu, Miss? Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian Miss Umi bilang, "Oh, yes, please." Kemudian titik. Dan teks selanjutnya di sini, "Please help me cleaning this book." Tolong bantu saya untuk membersihkan buku-buku ini. Oke, Miss. Nah, intinya adalah pada pembahasan soal ini ketika offering help-nya itu sudah keluar, nah berarti biasanya yang harus diisi di sini adalah kayak semacam kita mau nolong tapi nggak tahu harus ngapain karena takut salah. Biasanya apa yang harus saya lakukan? Nah, bahasa Indonesianya itu seperti itu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, tinggal kita cari saja dari A, B, C, D, dan E di sini yang cocok dengan kalimat tadi itu yang mana. Apakah what should I do for you? Atau can you help me? What are you doing? Atau yang lainnya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2. Kita lihat nomor 2 ada complete the sentence below. Masih dengan perintah yang sama melengkapi sebuah teks. Ada Mr. Momon di sini dengan Eddie. Ya, ini ada tanda seru berarti ini konteksnya tinggi, naik atau seperti orang marah. Ya, Jam, this motorcycle always make me angry. Sialan gitu ya, kurang lebih. Pokoknya di sini bahasanya mengumpat. Motor saya selalu membuat saya jengkel. What's wrong with you, sir? Nah, what's wrong with you itu kurang lebihnya seperti why, kenapa, ada apa? Kemudian Mr. Momon berkata, I can't turn on my motorcycle. Dia bilang motornya nggak nyala. Kemudian Eddie, nah Eddie di sini berarti dia menawarkan bantuan kepada Pak Momon, ya, atau Mr. Momon. Kemudian Mr. Momonnya berkata, oh yes please, ya silahkan dicoba. Tinggal dibuka lagi di catatan offering help-nya kalau caranya menawarkan bantuan itu seperti apa. Apakah yang A, B, C, D, atau E. Silakan tinggal diartikan saja. Intinya kalau ada can berarti itu artinya adalah bisa. Namun ketika dalam kalimat tanya maka menjadi bisakah. May itu artinya boleh. Kalau dalam kalimat tanya berarti artinya adalah bolehkah. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, number 3. Resepsionis. Resepsionis di sini semacam bisa dikatakan sebagai penunggu toko, kasir, atau ya semacamnya. Ada Ellie di sini, dia mau beli tiket. Oh, ini berarti semacam di stasiun gitu ya. Good morning, titik. Ellie bilang, I would like to buy a ticket please. Dia intinya bilang mau beli tiket. Where are you going, miss? Mau pergi kemana? I'm going to Bali. Saya mau pergi ke Bali. Gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan kita berbelanja atau berkunjung ke suatu tempat, kemudian di situ ada penjaganya, mereka menyambut kita dengan hangat, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu. Nah, itu juga termasuk sama
tentang text offering help. Sekali lagi tinggal dibuka catatannya, contoh ekspresi untuk offering help itu seperti apa. Untuk nomor 4, apakah masih offering help? Oke, kita lihat di sini ada Mr. Hasri dan Rizal. Mr. Hasri di sini ceritanya adalah seorang guru dan Rizal itu adalah siswa. Do you feel this classroom very hot? Kamu ngerasa nggak bahwa kelasnya itu panas? Yes, I do, sir. Oh iya, sir. Titik-titik, please, thanks. Ya, kalau please itu artinya boleh silakan atau boleh untuk memohon. Ya, please di sini artinya oh iya, silakan, terima kasih. Nah, berarti di sini Rizal semacam menawarkan bantuan plus sekalian dia meminta izin. Karena cuacanya panas, berarti apa yang akan dia lakukan dengan AC-nya atau dengan kipasnya? Ya, tadi sudah saya kasih tahu ada can dan juga ada may. Kalau ada would you like, maka itu artinya adalah bersediakah atau maukah, kurang lebih seperti itu. Nomor 5 ada Brian and Ilu. Ini untuk nomor 5 sudah keluar dari contoh soal offering help. Kita lihat dulu di sini. You look so thirsty. Kamu kok kelihatannya haus banget? May I take titik-titik for you? Of course, thank you so much. Ya tentu, terima kasih, kata si Ilunya. Kalau misalkan haus, kira-kira apa yang akan kita kasih? Apakah suruh makan nasi goreng? Atau ya silakan, di sini ada some food, ada mineral water. Silakan tinggal pilih mana yang paling pas untuk titik-titik di sini. Nomor 6. Ya, kita lihat dulu di sini ada sedikit penjelasan. This conversation is in the class. Percakapan ini terjadi di kelas. All students are studying. Semua siswanya sedang belajar. Dika berkata, "Oh God, I'm so sleepy." Ya Allah, ya Tuhan, saya ngantuk. Nah, kurang lebih seperti itu artinya. Kemudian temannya Daki, Daki ternyata namanya. Why, Dika? Kenapa, Dika? I couldn't sleep last night. Saya nggak bisa tidur tadi malam. So I'm so sleepy now. Saya jadi ngantuk sekarang. Kalau misalkan kita melihat teman kita ngantuk di kelas, kira-kira suggestion atau saran apa nih yang kita berikan? Apakah ikut tidur juga atau apa? Ya silakan, di sini ada A, B, C, D, dan E. Intinya hard better, silakan dibuka lagi di suggestion, giving suggestion. Hard better itu artinya apa? Must itu artinya apa? Should artinya apa? Have to itu artinya apa? Ya, sangat gampang sekali. Number 7. Oh my god, sama, ini ada tanda seru. Ini seperti dia sedang mengekspresikan sesuatu. My head is pounding. My head itu artinya kepala, is pounding, kepalanya sakit. Oke, let's imagine something. Kalau misalkan kita berdekatan dengan teman yang tiba-tiba dia sakit, entah sakit perut atau sakit kepala, kira-kira apa saran kita untuk dia? Nah, bisa kita tuangkan di sini. Apakah you had better take a rest? Take a rest itu artinya adalah istirahat. Take a bath itu artinya adalah mandi. Nah, tinggal dipilih saja apakah suruh istirahat atau suruh mandi. Ya, gampang ya, tinggal dibuka catatan dari giving suggestion-nya. Selanjutnya ada nomor 8, ada Udin dan Asep. Ini Udin dan Asep ceritanya lagi curhat-curhatan. Udin bilang, "Sep, I have a problem." Punya masalah nih. What's the matter? Kenapa sih? Last night I broke my sister's laptop. And I haven't said to her yet. Tadi malam tuh saya menghancurkan atau mungkin ya istilahnya jatuh gitu laptop kakaknya, dan saya belum bilang kepada dia. Ya mungkin si Udinnya lagi takut, lagi galau, harus bilang atau enggak gitu. Kemudian kata si Asep, nah, in my opinion, menurut pendapat saya. Nah di sini berarti si Asep memberikan saran atau pendapatnya. Tinggal dilihat aja. Ya sekali lagi ada hard better artinya apa? Silahkan dibuka lagi catatannya. Should
ada can, ada may, ada had better lagi. Ya. Nomor 9 dan 10 ini ada soal tentang taking simple phone message. Ya, the conversation is at phone. Percakapannya ada di telepon. Nah, ada Mrs. Alice dan Mr. Daniel. Dua-duanya ini merupakan seorang sekretaris dari dua perusahaan yang berbeda. Dan Mr. Daniel di sini posisinya adalah yang menelpon kepada Mrs. Alice. Mrs. Alice yang menerima teleponnya. Dia berkata, "Good morning," menyapa ya dengan "Good morning. Raja Mas Company, Alice speaking here." Jadi di taking phone message sudah dijelaskan ya, ketika menerima telepon dia harus memperkenalkan dirinya sendiri dan juga menyebutkan nama perusahaannya. Kemudian apa yang dia katakan? Ya. Mr. Danielnya berkata, "Good morning, Mrs. Alice or Mr. Daniel from Agung Jaya Company." Saya Pak Daniel dari perusahaan Agung Jaya. "May I speak with your director, Mr. Budi Santoso?" Ya, jadi Mr. Daniel itu intinya pengen berbicara dengan direktur dari Raja Mas Company, yaitu Pak Budi. Dia minta izin dulu ke sekretarisnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Miss Alice bilang, "Oh, I'm sorry sir, Mr. Budi is meeting now." Ternyata Pak Budinya sedang rapat. "He has just started the meeting 10 minutes ago." Dia baru saja mulai rapatnya 10 menit yang lalu. Wah, berarti ini kemungkinan masih lama ya. Nah, di sini Mr. Daniel karena sifatnya dia mungkin membutuhkan sesuatu, maka di sini di titik-titik di sini intinya dia meminta izin untuk meninggalkan pesan. Ya, tinggal dibuka materinya dari taking phone message. Caranya meminta izin untuk meninggalkan pesan itu yang mana untuk nomor yang 10 ya. Apakah A, B, C, D, atau E? Kemudian Miss Alice-nya mengizinkan. Ya, namanya orang mau meninggalkan pesan ya, tentu diizinkan. "Yes, please." Kemudian inilah isi pesannya. "Please tell to Mr. Budi," tolong bilang ke Pak Budi, "that Agung Jaya Company, perusahaan Agung Jaya, invite him to discuss about a new project." Mengundang dia untuk berdiskusi di proyek baru. "We will wait him in our company tomorrow at 9 o'clock. Kita akan menunggu dia di perusahaan kita besok jam 9. Kata Miss Alice-nya, "Okay sir, baiklah, I will tell to Mr. Budi about your message." Saya akan memberitahukannya kepada Pak Budi tentang pesan kamu. "Is there any other message, sir?" Apa ada pesan lain? "No, thanks." Terima kasih, you're welcome. Ya, kita kembali ke nomor 9. Ya, silakan dilihat lagi materinya. Biasanya setelah menyapa, kemudian menyebutkan nama perusahaan, kemudian menyebutkan namanya sendiri, memperkenalkan, biasanya si sekretaris ini akan menawarkan apa. Ya, apakah menawarkan bantuan? Kalau menawarkan bantuan itu ya berarti bilangnya seperti apa. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan offering help juga. Ya, jadi inilah pembahasan untuk 3 materi. Sedikit contoh latihan soalnya untuk materi offering help, taking phone message, and giving suggestion. Ya, silakan ditulis soalnya untuk belajar, and don't forget to choose the best answer, untuk memilih jawaban yang paling benar. And thank you very much for discussing with me today, and see you in the next video.